Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Trader 20 Pips Community. Di pagi hari ini kita ngopi dulu guys. Ngops dulu, ngops. Mantap. Baru setelah itu kita akan mencoba menjelaskan. Saya di sini akan menjelaskan tentang CSAK valid yang ada di strategi BBMA Om Ali dan Ahmad Daniel yang digunakan. Nah, teman-teman di sini tuh harus paham dulu ya. Apa itu CSAK? Apa itu CSM? Ya, kemudian apa itu ekstrim? Apa itu MHV? Ya, terus kemudian apalagi CSA, candlestick arah. Nah, teman-teman coba lihat dulu. Kalian lihat dulu video-video sebelumnya. Ya, mulai dari nol tuh. Mulai saya membuat cara setting indikatornya, kemudian pengenalan pengertian dari teknik BBMA itu sendiri, kan banyak tuh. Silakan coba tonton alurnya dari nol, karena saya membangun channel ini khusus untuk membahas materi pertama, yaitu teknik BBMA. Oke, jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya ya. Kemudian jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya membuat update video berikutnya. Karena video-video ini akan saling berkaitan ya. Akan saling berkaitan. Bahkan di materi kedua nanti setelah BBMA ini selesai, kemudian ditambahkan dengan study case. Jadi artinya nggak cuma ngomong doang nih, nggak cuma materi doang gitu. Tapi ada study case-nya. Setelah itu nanti materi kedua akan belajar support dan resisten. Support dan resisten kelihatannya sederhana ya, nandain area A, B, C, D. Tapi support dan resisten yang valid yang seperti apa? Yang probability-nya tinggi itu yang seperti apa? Nah, itu nanti akan dibahas. Kemungkinan itu SNR itu masih panjang ya, tapi yang sekarang lagi kita bahas adalah teknik BBMA. Dan bagaimana menentukan CSAK valid. Nah, ya. Jadi yang baru menemukan channel ini, klik subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Tonton videonya, jangan di skip-skip sampai selesai, pokoknya sampai benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke time frame H4 ya. Oke. Kita akan menandai area-area CSAK. Nanti kalau saya turunkan ke time frame H1 aja ya. Soalnya kalau H4 nanti data ke belakangnya saya mundurnya kebanyakan ya, terlalu panjang. Saya akan tandai beberapa CSAK ya. Kita akan lihat ini, teman-teman paham lah ya. Ini ada CSAK, saya akan tandai dulu. Dan kenapa harga ini terus akhirnya melambung gitu kan? Kenapa kok CSAK ini valid gitu? Ini kemudian ada lagi CSAK enggak? Oke, enggak ada, masih CSAK buy. Kemudian mana lagi, ini CSAK juga, ini CSAK sell. Kemudian ini CSAK buy. Nah, ini kan yang kadang-kadang teman-teman nih bingung juga nih. Udah ada CSAK buy, terus kok dihantam CSAK sell. Nah, mana yang harus diambil? Nanti pasti akan menemukan kondisi seperti ini ya, teman-teman. Makanya kita akan mempelajari hari ini khusus CSAK dulu nih. CSAK yang valid itu yang seperti apa? Ini juga sama. Ada CSAK sell, kemudian dihantam lagi dengan CSAK buy. Oke. Ini CSAK buy. Ini udah cukup banyak nih, teman-teman. Nanti akan saya kasih kesimpulan ya bahwa CSAK yang valid itu yang seperti apa yang harus teman-teman perhatikan. Oke, ini terus kemudian sampai 8 November nih teman-teman. Oke. Udah ya, sampai ini aja. Ini sudah cukup banyak ini. Kita akan tandai. Ya, teman-teman perhatikan. Ini ada CSAK buy. Kemudian dia jadi momentum dan akhirnya re-entry-nya diambil semua di sini. Re-entry CSAK-nya, re-entry CSM-nya ini diambil semua, teman-teman.
Tapi kan kita perlu tahu CSAK validnya ini kenapa kok bisa langsung naik gitu. Setelah re-entry terus naik, bukan yang setelah entry kadang-kadang dijebol lagi. Kan ini yang harus teman-teman pahami kan. Kita lihat dulu, ketika di time frame apapun itu, baik H1, H4 atau daily atau M15, untuk memvalidkan yang namanya CSAK, teman-teman harus turun time frame di bawahnya. Kalau H1 berarti pasangannya apa? M15, betul. Di M15-nya ada apa? Kita lihat. Kalau di H1, satu candlenya itu kan 1 jam itu satu candle kan. Kalau di M15 berarti ada berapa candle? 4 candle ya. CSAK-nya ada di H1. Berarti kalau kita turun ke M15, satu candle H1 di M15 itu ada 4 candle kan, berarti 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Berarti kan di total berapa? 1 jam kan, 60 menit kan. Kenapa kok di CSAK H1 itu akhirnya naik? Ya karena di M15-nya terjadi momentum. Itu clue pertama. Kita lanjutkan lagi. Ya, clear ya. Ketika di H1 ada CSAK, maka turunkan time frame di bawahnya harus ada momentum. Betul. Kembali lagi ke H1. Ini teman-teman tadi sudah paham ya kenapa kok ini naik. Ya karena ini valid CSAK-nya. Oke, kita hapus. Kita balik lagi ke soal yang kedua. Ini ya. Ini juga sama. Ketika ada CSAK buy, re-entry, langsung boom naik. Oke, paham ya? Ada CSAK lagi di H1, re-entry naik. Berarti kan CSAK ini valid. Nah, kita turunkan seperti biasa di M15. Kenapa kok dia naik? Di M15-nya ada apa nih, Mas? Di M15-nya kita lihat. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Berarti 15 tambah 15, 30 tambah 15, 45 tambah 15, 60. Yuk, dijual. Kok malah jualan? Nah, ini valid teman-teman. CSAK di H1 terbentuk di M15 menjadi CSM. Ya. Kan satu candlenya H1 kalau turun di M15 akan terbentuk 4 candle kan. 1, 2, 3, 4. Ini terjadi CSM. Maka kenapa CSAK di H1 itu valid dan kemudian dia running naik. Clue-nya paham ya? Oke, kita lanjut. Sama ya polanya dengan case yang pertama tadi yang saya bahas. Ini sudah 2 kali nih. Nah, sekarang kita kembali lagi ke H1. Kita hapus dulu. Ini valid ya. Terus kita cari lagi tadi CSAK yang sudah kita tandai. Nah, ini CSAK sell. Terus kemudian kok kenapa harga langsung drop? Oke, kita lihat seperti biasa turun di M15. Kita cari, oke ini dia di M15. 15 tambah 15, 30 tambah 15, 45 tambah 15. Berapa? 60. Di time frame M15 di sini tidak jadi momentum, tapi setelah itu candlenya meneruskan menjadi CSM di 15 menit berikutnya. Dan ingat di sini ada yang namanya apa? Ada CSAK juga dan ada candle yang break EMA 50. Dah. Itu clue kedua, teman-teman. Di clue pertama, ketika teman-teman menemukan CSAK di H1 ataupun di H4, turunkan time frame di bawahnya. Ya, kuncinya yang pertama, ketika teman-teman menemukan satu candle CSAK, turunkan time frame di bawahnya, harus terjadi candlestick momentum. Harus ada CSM. Jadi 4 candle di H1 itu, atau kalau di H4 berarti 4 candle di H1 kan berarti 4 jam tuh. Harus ada CSM. Kalau tidak ada candlestick momentum, dia harus break EMA 50 dan ada CSAK juga di dalam
perjalanannya CSAK tersebut di time frame yang kedua. Ya. Case yang sekarang di H1 kan ada CSAK sell tuh. H1 kalau diturunkan di M15 berarti akan terjadi 4 candle. 4 candle di M15 itu sama dengan 1 candle di H1. Nah, dalam perjalanannya dia membentuk 1 candle di H1 itu harus ada CSAK juga. Dan close-nya di bawah EMA 50, maka itu bisa dikatakan valid CSAK-nya. Apalagi diteruskan dengan CSM. Paham ya? Itu clue kedua. Oke, kita hapus. Ini CSAK-nya berhasil. Oke, sekarang yang ini. Ya. Betul ini CSAK-nya valid, tapi kan ketika re-entry akhirnya bablas. Kan kita menunggunya adalah di area re-entry kan. Ketika ada CSAK maka kita tunggu di area entry-nya, yaitu zona entry-nya apa? Ya MA510, baik itu high ataupun low. Nah, sekarang kan case-nya kalau teman-teman menemukan CSAK seperti ini, kemudian kan nunggunya di re-entry kan. Oh, ada CSAK buy. Berarti tunggu di re-entry buy MA510 low. Begitu di sini di entry malah bablas. Nah, itulah butuh validasi. Validasinya tadi sudah saya jelaskan. Clue pertama seperti itu, clue kedua juga yang sudah saya jelaskan. Kita akan turunkan ke time frame H1. Ingat, 1 candle di H1 sama dengan 4 candle di M15. Oke. Paham ya? Nah, kita turunkan di M15. M15 kita lihat di sini 15 nih, 1 candle ya, 2 candle, 3 candle, 4 candle, nggak ada CSM teman-teman. Kalau kita mau ambil CSAK-nya, re-entry-nya dapatnya di M15. Perjalanannya dia cuma sampai segini. Kalau kita tarik Fibo, kita coba lihat di M15 CSAK. Perjalanannya dia sampai ke TP2 maksimal di sana, habis itu drop dia ya. Apakah ini valid? Ya valid, tapi validnya di M15. Kalau kalian ambil re-entry-nya ya di H1, jebol kalian di sini. Nah, jadi lebih baik dipastikan di clue keduanya nih. Betul nih, Mas, itu kan benar itu di CSAK perjalanan pembentukan di H1 betul nih ada CSAK juga. Yes, betul CSAK. Makanya di M15 betul dia naik sampai ke TP2 gitu. Nah, so ketika kondisi seperti ini maka teman-teman re-entry-nya ya ambil di M15 bukan di H1. Kalau di H1 kena kalian. Ya. Kalau saya lebih memastikannya adalah clue pertama, ini harus terbentuk CSM di M15-nya. Atau yang kedua, ketika sudah ada CSAK juga nih, di clue kedua kan wajib ada CSAK juga. Dan kemudian ada CSM teman-teman. Nah, itu valid. Perjalanan dia panjang. Ini kan nggak ada. Ada CSAK, tapi akhirnya tidak ada CSM. Di sini ya, di satu candle pembentukan CSAK H1. Ini kan nggak ada. Nah, ketika teman-teman re-entry di H1 sudah ditandai areanya, nunggu lama-lama ternyata malah jebol juga, ya kan? Paham ya? Oke, kita pindah lagi ke case berikutnya. H1 sudah. Wah, ini cukup panjang juga teman-teman. Nih, dua lagi ya. Supaya durasi videonya ini udah 14 menit. Ngops dulu. Oke. Ini kita lihat. Ini ada CSAK. Kita turun, ini tanggal 12 November ya. 15 turun ke time frame M15, kita lihat ada apa yang terjadi di sini. Perhatikan. 15 ya. Nih, teman-teman.
1 2 3 boom, jadi CSM. Masuk clue pertama. Hantam, udah buy ya. Karena di H1-nya valid, teman-teman. CSAK-nya CSAK valid. Dikonfirmasi di time frame keduanya menjadi momentum. Ya, cuman kan di sini permasalahannya saya entry-nya di mana? Ya, re-entry-nya di MA 510 low. Dapatnya di mana? Nah, ini kita nunggu nggak dapat di area. Ya sudah, kalau nggak dapat ya sudah. Kalau mau agresif, begitu menemukan candle CSAK valid dan di M15-nya terjadi CSM, entry mulai dari M15, teman-teman, enak. Dapat sharp lah. Kan kita mempelajari nih CSAK, ketika terbentuk CSAK kenapa dia langsung terbang, itu yang harus dipahami. Oh, berarti ini valid. Nah, sekarang kita ngobrolin yang ini nih. Ini clear ya, teman-teman ya. Satu lagi nih, kan sudah ada contohnya nih, yang valid sama yang tidak valid. Ini kita turunkan ke M15. Kita cari di M15. Nah, ini mana ada nggak nih? Ada nggak? Satu, sebentar. Clue-nya hanya 2 tadi ya, teman-teman ya. Nih, coba lihat 1 2 3 4. Mana ada? CSA aja nggak jadi, apalagi CSM. Bahkan bukan CSAK juga di sini nggak ada. Makanya kenapa ketika di H1 tadi ada CSAK sell, kalian menunggu MA510 high untuk re-entry sell, harga langsung dijebol naik ke atas. Ya karena di sininya tidak valid. Nah, gitulah teman-teman kurang lebih ya. Nah, sekarang case-nya adalah, nah ini dia. Oke. Saya lagi menunggu momen di Euro GBP. Ada CSM ya. Ini ada CSM. Ini ada CSM valid. Aduh, sorry. Oke. Ini ada CSM, kemudian ketika ada CSM itu salah satu sinyal dari BBMA kan. Kalau bukan CSAK ya CSM. Ketika ada CSM, harga masuk ke zona re-entry-nya. Nih, di H4-nya sudah masuk ke zona re-entry. Di H1 kita lihat kan harusnya ada rejection. Case-nya sekarang adalah di H4-nya ini lagi terbentuk ZZL, teman-teman. Zone zero loss. Saya juga belum bahas ya terkait zone zero loss ya. Tapi keperasaan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sekilas lah tentang zone zero loss itu. Kembali ke ini aja, kembali ke rumus ya. Ketika di sini sudah ada re-entry buy dari CSM, di time frame bawahnya dia sudah mulai ada rejection di sini. Ya, rejectionnya di sini. Ya, dimaklumi aja. Kalau ZZL itu kadang-kadang dia nggak sampai reject MA50, hanya reject mid BB. Ya, yang perlu dikonfirmasi kalau sudah seperti ini apa? Di M15-nya ada ekstrim. Saya hanya tinggal menunggu terbentuknya CSAK buy di sini. Ya kalau sudah ada CSAK buy, ya saya akan konfirmasi di M15-nya. Oh, CSAK buy ini valid atau tidak, seperti tadi yang sudah saya jelaskan untuk memvalidasi CSAK. Oke, paham ya teman-teman ya? Saya kira sudah cukup panjang dan saya menjelaskan pelan-pelan dan sangat detail sekali. Bahkan saya perjelas dengan study case di sini untuk memvalidkan CSAK mana yang harus kita ambil, kan gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang mau trading menggunakan spread zero ya, yang spreadnya itu tipis, kalian bisa gunakan broker yang saya pakai juga. Ini brokernya mantap banget dan spreadnya tuh rendah banget gitu. Itu salah satu keuntungan buat saya ya selaku trader gitu. Linknya ada di deskripsi, dan buat teman-teman yang mau diskusi di grup silahkan bisa join di grup Telegram ya, cek di deskripsi saja.
Silakan nanti tanyakan apa yang kira-kira teman-teman masih belum paham. See you next time, semoga bermanfaat.